Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah, pencipta seluruh sekalian alam. Dan Allah yang mencipta sebagai Khalik, dan kita ini seluruh alam ini adalah alam makhluk, namanya alam makhluk atau alam makhluk. Lawannya dari Allah Khalik dan alam makhluk. Kami ini dan Allah ketika di antaranya sudah mencipta berbagai, itu adalah salah satunya adalah rukun iman ke-6, yaitu takdir. Jadi kami tanpa sengaja ditakdirkan pada saat ini, jam ini jumpa di sini di masjid di daerah Biren, ya, di daerah perjuangan untuk memerdekakan Republik Indonesia, yang pada saat itu seandainya Daud Beri kebetulan diangkat sebagai orang ulama, yang ketua ulama, mendengarkan saran daripada Amir Umara anak buahnya dan alim ulama Aceh untuk membuat rapat tiga pilihan. Pilih Indonesia merdeka di bawah Soekarno Republik, atau pilih Indonesia di bawah negara boneka bentukan Belanda Van Mook, dan pilih Indonesia merdeka sendiri. Waktu sudah dimusyawarahkan di gedung setan di sana di Banda Aceh, maka di situ diputuskan dengan takdir dan mungkin ilham dari Allah adalah kita sudah mendengar, kita bersatu dulu. Persatuan lebih penting daripada merdeka itu pisah-pisah, karena para penjajah dengan berpisahnya dia mudah menghantam dengan walaupun alasan ini itu. Maka beliau dengan takdir Allah mengatakan bersatu, walaupun nanti terakhir beliau hampir dibunuh oleh Soekarno, oleh Soeharto, dan karena beliau memberontak menuntut supaya melaksanakan apa-apa yang pernah dijanjikan, baik istimewa, syariat Islam dan sebagainya. Tapi itu beliau sudah rela dah. Karena saya akrab dengan beliau dan akrab dengan keluarga beliau, dan saya sering orang yang sering bawa barang dari Bali, dari Makassar beli, dari Vietnam beli, bawa ke Aceh, bawa seluruh Indonesia. Saya sering mendengar ini. Pada saat ini saya berjumpa dengan pemuda dan spontanitas. Pemuda ini telah ini, dan saya melihat ini ada hubungan dengan Al-Quran dan Hadis. Karena apapun yang Allah ciptakan itu Khalik, Allah selaku itu pencipta, membuatlah suatu pedoman hidup. Seperti orang menciptakan kereta. Kasih nampak ini. Nanti ada namanya kereta ini, ada namanya prosedur cara kerjanya, cara kerja mobil, motor dan sebagainya. Demikian juga Allah kemarin menciptakan Al-Quran ini. Al-Quran atau Alkitab adalah bagian untuk manusia, Allah pencipta. Jadi Al-Quran ini pedoman yang terakhir, kitabnya yang betul. Sekarang dilanjutkan oleh adik ini bagaimana yang untuk persatuan khusus kepada Indonesia. Terus baca. Terus baca. Hadirin, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah barusan merupakan kalam khabar dengan esensi sebuah informasi ilahi bahawa Allah secara tekstual, secara fitrah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal tersebut sejalin dan sejalan dengan pemahaman kontekstualisasi ayat, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Mundir, yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail, bahawa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Bayadah. Ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadah untuk memohon ampunan kepada mereka, yakni dengan memerintahkan putri-putri mereka dinikahkan dengan budak-budak mereka yang bernama Abi Hindun. Dengan sinis mereka berkata, pantaskah putri-putri kami dinikahkan dengan budak-budak kami? Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini. Melalui Al-Quran ini, Al-Quran mudah dibawa kecil. Terus bahawa diciptakan manusia beraneka ragam, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan tujuan lita'arafu. Udah. Demikianlah pedomannya diambil dalam Al-Quran ini dan Alkitab nanti Al-Hadis. Itu kita supaya mudah. Al-Quran jangan dianggap itu kitab suci aja. Yang ada yang kecil, yang ada terjemahan ini kita bawa ke mana-mana, kantong.
bila perlu seperti kita lihat orang-orang non-muslim itu, Kristen dan sebagainya, setiap individu, setiap orang baru lahir dibeli kitabnya sendiri. Seharusnya kita himbau sekarang orang Islam seluruh dunia, pas lahir masing-masing punya kitabnya sendiri yang haknya. Bolehkah mau dia coret sikit artinya, kita taruh nama itu sebagai lambang. Berarti dia nggak sah Islamnya seakan kalau belum punya Al-Quran sendiri itu. Masih buru-buru, kecuali orang miskin, itu bukan berarti itu wajib nih ya. Jadi apa yang sudah dilanjutkan oleh ini, tadi sekarang kita dengarlah bagaimana mempersatukan orang Indonesia ini. Karena orang Indonesia ini, orang di bawah Khatulistiwa ada kemungkinan dijajah kembali oleh bangsa-bangsa dari kutub utara, daerah dingin, atau daerah kutub selatan. Karena orang di kutub daerah dingin itu cara pemikirannya tidak itu, penemuan-penemuannya, teknologi yang ditemukan canggih, sanggup dia kalahkan teknologi di daerah Khatulistiwa yang panas ini. Sehingga nggak sempat pikir kita, atau nggak sempat tuntas sudah marah, nggak sempat tuntas sudah bubar. Tapi mereka yang di daerah yang dingin, maka kita andalkan daerah-daerah yang ada mewakili kutub yang ada di Khatulistiwa atau di bawah di Indonesia ini. Itu misalnya di Aceh ada daratan tinggi Gayo di Bukit Barisani, di mana daratan tinggi yang makin tinggi ke langit makin dingin. Maka kita menuju di sana. Masing-masing orang dekat laut pesisir punya villa penting di mana? Di gunung-gunung tersebut untuk bermikir, untuk bermusyawarah dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau menyapa orang dalam berbagai, karena penduduk dunia sekarang lebih kurang 8 miliar atau mendekati 9 miliar yang mewakili. Kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Kaifa halu. Dalam bahasa Cina ni homa, jawabnya how. Dalam bahasa Eropa atau how are you. How are you? Boleh juga. Kemudian bahasa Hindia marhaba atau bahasa Turki marhaba. Kemudian bahasa Indonesianya apa bahasa kabar? Melayu apa kabar. Kemudian bahasa daerah, kita penting bahasa lokal juga. Coba Puhaba, itu bahasa Aceh. Kemudian bahasa Makassar apa kabar? Apa kareba? Kemudian bahasa Jawanya yo opo kabari. Ini ya. Dan bahasa Batak Horas. Dan mohon maaf kalau kami kurang lancar mengetahui, karena ini kami ingin mengimbau. Dan mohon maaf juga kepada suku-suku lain yang kami nggak sempat waktu untuk mengucapkan ini. Jadi ini sebagai mana membuat persatuan itu lebih penting. Walaupun beda agama antara orang Aceh dengan orang Batak, itu beda keyakinan. Walaupun satu nenek tapi beda watak, sering membunuh dari dulu. Tapi dengan persatuan ini kita bukan untuk saling bunuh, tapi untuk ke seluruh alam. Kita dakwah bahwa persatuan seluruh alam ini lebih penting, lebih itu sesuai dengan ajakan daripada Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab dari yang Allah menciptakan. Demikianlah. Apa ada perlu mungkin orang ini ada kepentingan? Udah berapa menit kira-kira? 8. Udah 8. Tadi rencananya kita 5 atau 6 ada. Kalau 5 namanya kulim, kuliah 5 menit. Kalau 7 kultum, kuliah 7 menit. Kalau 8 kuliah udel ya, kuliah 8 menit. Kalau 9 apa? Kusum, kuliah 9 menit ya. Jadi udah kusum lah. Angka 9 itu ada angka keramat. Berhubung di seluruh Al-Quran itu ada namanya Asmaul Husna 99. Itu angka keramat itu. Anda hafallah itu supaya walaupun dia non muslim, coba Anda hafal itu untuk nama pencipta kita. Walaupun ateis, tidak percaya Tuhan, Anda hafal akhirnya menimbul keyakinan, menimbul pemikiran bahwa pasti ada pencipta ini. Enggak mungkin ada alam ini enggak ada pencipta. Demikianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah ini lebih penting daripada segalanya. Orang banyak membaca tapi tidak ada taufik, tapi kita orang baca minta doa taufik, doa berkali-kali. Doa kalau di Arab berdasarkan tempat, tapi kalau di Indonesia atau di seluruh berdasarkan waktu. Waktu mustajab berdoa kapan saja. Sudah subuh dan ini. Ya ini dia saya akan itu tadi ini.